balik. Yang keempat, balik itu dewasa. Dan yang terakhir, kalau ukuran dalam fikih berarti orang yang pikun yang tidak diwajibkan sholat dan sebagainya ya, itu sudah ujur gitu ya. Jadi balik kalau dalam fikih itu disebut sebagai dewasa. Maka kalau anak misalkan yatim ditinggalkan bapaknya disebut yatim atau tinggalkan ibunya, itu kalau sudah balik dia sudah tidak lagi disebut yatim. Kan ada yang ngaku ya, saya yatim piatu. Saya juga yatim ya. Bisa disanduri, bisa disanduri yatim piatu. Jadi kalau sudah usia balik itu sudah tidak lagi. Nah kemudian ciri-ciri balik, kalau yang punya anak ini tolong ya, punya anak, punya cucu ini yang paling penting di balik pendidikan usia anak sebelum balik. Karena penting sekali. Kenapa? Kalau anak sudah balik dia tidak sholat, dia yang dosa pertama adalah orang tua. Apalagi banyak dijumpai anak-anak balik kemudian dia tidak bisa mandi junub, tidak mandi besar untuk menghilangkan hadas besar. Ini bahaya sekali. Karena semua aktivitas ibadahnya, khususnya sholat, wudunya, apalagi sampai yang lain-lain, puasa dan sebagainya, itu bisa saja tidak sah. Karena apa? Karena dia tidak bisa mandi wajibnya. Ini penting. Nah ini kalau yang punya anak atau cucu usia mendekati balik harus diberitahu apa itu balik bagi perempuan. Balik bagi perempuan itu yang pertama adalah dia ketika sudah haid, dan anak harus diberitahu itu apa itu haid. Ya, kalau sampai usia 15 tahun belum haid maka dia sudah termasuk balik. Ya, kalau usianya sudah sempurna 15 tahun dia belum haid, dia tetap saja disebut balik. Karena pernah dijumpai ada anak perempuan haidnya itu ketika dia kuliah. Ya, dia haidnya sudah kuliah. Dia kuliah umurnya sudah di atas 20 tahun. Kalau dia tidak paham bahwa haid balik itu nunggu haid berarti umur 15 tahun sampai kuliah dia tidak melaksanakan syariatnya Allah, tidak melaksanakan hukum-hukumnya, itu ya besar sekali dosanya gitu ya. Dan kalau dia tidak mengerti, yang pertama ditaklif adalah yang pertama kena hukumnya adalah orang tua. Makanya orang tua kalau punya anak, masya Allah ya, harus dijaga betul, harus diberi pendidikan minimal sekali hal-hal tentang sholat. Kalau anak laki-laki kapan baliknya? Satu, ketika mimpi basah. Apa itu mimpi basah? Ya, jangan malu-malu. Ya, jangan malu-malu disampaikan anak bahwa mimpi basah pada umumnya adalah mimpi ketika dia bertemu dengan lawan jenis. Ya, mimpi basah adalah mimpi bertemu dengan lawan jenis dan melakukan hubungan. Itu umumnya. Terus kemudian dia mengeluarkan mani. Nah ini disebut dengan mimpi basah. Sejak saat itu maka dia diwajibkan untuk menjalankan perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini harus diberitahu benar. Karena kalau dia, masya Allah ya, khawatirnya orang tua yang akan menanggung dosa-dosanya karena dia tidak diberitahu. Kalau anak ngaji, anak ada ikut DPD, anak ikut madrasah diniyah, insya Allah lebih terjaga. Tapi kalau kemudian tidak ada yang memberitahu